Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Akibat perbedaan waktu, saat kita beraktivitas akan ada perubahan suhu yang kita rasakan. Nah, apa pengaruh perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Ayo bacalah. Bersih pangkal sehat. Siang itu sangat terik. Rojak baru saja selesai mengikuti kegiatan gamelan di balai desa. Ia mengayuh sepedanya dengan cepat menuju lapangan sepak bola. Ia tak ingin terlambat untuk bertanding hari ini. Rojak memang seorang anak aktif, supel dan banyak teman. Selalu ada saja kegiatan hingga sore hari. 90 menit telah berlalu. Rojak dan teman-temannya berselonjor di pinggir lapangan. Keringat membanjiri tubuh mereka. "Jo, pinjam handukmu dong." "Aku tidak membawa handuk, badanku basah nih," pinta Rojak pada Sarjo yang berselonjor di sebelahnya. Sarjo pun menyodorkan handuk kecil. Dari kalungan lehernya yang tentunya basah oleh keringat, Rojak tidak ambil pusing. Ia sudah biasa meminjam handuk dari teman tim bolanya, sehabis latihan maupun bertanding. Disekanya peluh di muka leher dengan handuk Sarjo. Esok harinya dalam gelap dan dinginnya pagi, Rojak tergesa menuju kamar mandi karena ia harus berada di sekolah lebih pagi dari biasanya untuk latihan upacara hari kemerdekaan. Sesampainya di kamar mandi, baru saja disadari bahwa ia lupa membawa handuk. Dilihatnya handuk Hamid, adiknya, juga bergantung di pintu kamar mandi yang langsung saja dipakainya tanpa berpikir dua kali. Siangnya sesamanya di rumah sepulang sekolah, ketika bersalaman dengan ibu, menahan dan memegang wajah Rojak sambil menunjukkan bercak-bercak putih di pipi leher. "Apa ini, Nak? Gatalkah?" tanya ibu. "Iya, Bu, gatal. Mulanya hanya titik kecil di pipi, tetapi kemudian muncul beberapa lagi lebih besar," jawab Rojak. "Setahu ibu, ini bercak panu." "Rojak, penyakit kulit diakibatkan oleh jamur. Panu adalah penyakit kulit yang menular," jelas ibu sehari-hari bekerja sebagai asisten tenaga kesehatan di puskesmas. "Memangnya kamu pernah pakai barang pribadi orang lain? Handuk misalnya?" tanya ibu. Iya, Bu. Tetapi hanya beberapa kali saja kok, Bu. Hanya jika aku lupa membawa handuk." Rojak menunduk malu. "Nah, itulah. Jamur suka sekali hidup di tempat yang telah lembab seperti handuk. Jika dipakai beberapa orang, maka dengan mudah jamur berpindah dari satu orang ke orang lain," jelas ibu. "Kamu bertanggung jawab atas kesehatan tubuhmu sendiri, Rojak. Tidak bertukar barang pribadi itu bagian dari menjaga kesehatan, karena banyak penyakit yang dapat ditularkan, antara lain panu seperti ini," ibu menasihati. "Iya, Bu, aku mengerti. Aku berjanji untuk memperbaiki diri, Ibu. Aku akan hidup bersih dan sehat," Rojak berkata sepanjang lebar sambil mengingatkan dirinya sendiri. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Rojak sudah membuktikannya. Kerjakan soal berikut. Apa yang kamu ketahui tentang penyakit yang dialami Rojak? Panu. Apa penyebab penyakit itu? Jamur. Apa yang seharusnya dilakukan Rojak agar terhindar dari penyakit itu? Bawa sendiri handuknya. Temukan beberapa penyakit menular dan tidak menular. Kamu dapat menemukan jawabannya di perpustakaan, baca buku-buku kesehatan, atau bertanya pada orang lain di sekolah yang mengetahuinya. Contoh nama penyakit: COVID-19. Jenis penyakit menular atau tidak menular? Menular. Gejalanya: batuk, sakit tenggorokan, demam,
sesak napas. Penyebabnya tuh asal dari Cina. Penyebabnya virus corona. Cara pencegahannya physical distance atau jaga jarak. Kemudian memakai masker. Pakai masker. Itu ya. Pakai masker glowing. Oke. Bulan Oktober yang lalu di SD Kenanga sejumlah siswa terjangkit penyakit campak. Campak adalah penyakit kulit yang menular. Berikut ini datanya. Minggu pertama 4, minggu kedua 8, minggu ketiga 12, minggu 16. Ini satu anak dapat 4 ya, berarti tinggal dikalikan 4 ya. Tabel itu. Kayak COVID-19. Sekarang berapa jumlahnya? 2.738 yang sembuh? 208. 211. Yang meninggal? 221. Jadi 10 ya. Bukan besok yang banyak yang lebih sembuh. Banyak. Amati tabel berikut. Data masuk, data keluar 9. Maka ini kali 3. Maka 6 kali 3 18. 9 kali 3 27. Loh. Polanya gimana ini? Polanya gimana ini? 3 tambah 3, 3 kali 3 9, 6 kali 3 18. Orang gaduh. Buat polanya. Kalau 45 bagi 12 mendekati berapa? 36. 36 sisa berapa? Sisa 4 tambah 9. 8. Kali 3 tambah 1. Pengalinya 3. Enggak ketemu polanya. Lanjut lah. Pada kurun waktu tertentu ternyata suhu juga dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Mari kita buktikan bahwa dengan melakukan kegiatan berikut. Roti. Memasukkan toples, nanti dilihat. Iris roti tawar ke dalam toples terbuka, simpan di tempat terkena sinar matahari, tandai toples nomor 1. Letakkan satu iris roti tawar pada toples tertutup. Simpan di tempat yang terkena sinar matahari. Amati. Letakkan satu iris roti tawar ke dalam toples terbuka. Simpan di ruang tandai toples nomor 3. Letakkan satu iris roti tawar dalam toples tertutup. Simpan dalam ruangan tandai toples nomor 4. Ya. Amati catatlah keadaan pada tiap toples. Lakukan pengamatan terhadap 4 toples tersebut setiap hari sampai hari ke-7. Dan catat kondisi roti tawar di dalamnya agar pengamatanmu lebih seksama. Amati sedikit bagian roti dengan teliti. Gunakan kaca pembesar dan untuk pengamatan. Jangan lupa menggambar bagian yang sedang kalian amati. Ada jamur. Ya, ini harus praktek. Lanjut. Sekarang kamu akan melihat pengaruh air udara pada proses pengaratan paku. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, paku celup penuh, paku tidak celup, paku celup penuh, paku celup separuh, paku yang tidak dicelup. Apa bedanya 1 dan 4? Oh, 1 dan 3.
Yang direndam seluruh, berendam setengah, tanpa air. Amati, mana yang lebih cepat berkarat? 2. 2. 1. 1. Karena terkena air terus, tapi kan belum tentu. Tapi kalau air karat lebih cepat yang setengah. Ya betul. Demikianlah pembelajaran 4.